di mana pelaksanaannya ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut, dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor. Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu apa yang disampaikan oleh penyidik di dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut. Namun demikian, kami sudah jelaskan kepada para tersangka maupun para pelapor bahwa kami melaksanakan proses penyidikan ini berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Kemudian kami juga sampaikan, kami jelaskan sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau originalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi, kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian kami informasikan juga bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus dilaksanakan pada hari Senin 15 Desember 2025 yang dimulai dari pukul 10.30 sampai dengan pukul 22.10. Dan proporsionalitas, penyidik telah melaksanakan 2 kali gelar perkara, 2 kali asistensi, dan 1 kali gelar perkara khusus yang menyertakan pengawas eksternal, pengawas internal, maupun para ahli. Hal ini tentunya dimaksudkan agar penanganan perkara dimaksud baik secara formil maupun material dapat terjaga profesionalitasnya. Dalam hal RS, RHS, dan PT diterapkan pasal 310 KUH Pidana, 311 KUH Pidana, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, kami telah mengundang peserta gelar perkara, baik itu dari pengawas eksternal, pengawas internal, para prinsipal, dalam hal ini adalah pelapor dan terlapor, dan kami juga sudah mengundang Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perempuan. Namun dalam hal ini, pada kesempatan gelar perkara khusus tersebut untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak bisa menghadiri undangan kami.
Ketahui penyidik sudah menetapkan tersangka dengan 2 klaster, yaitu klaster pertama tersangka atas nama ES, MRF, KTR, RE, dan DHL. Terhadapnya dipersangkakan pasal 310 KUH pidana, 311 KUH pidana, 160 KUH pidana, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan ayat 6, dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih rekan-rekan media, sore hari ini berkenan hadir. Kita akan menyampaikan konferensi pers pelaksanaan gelar perkara khusus penyidikan perkara ijazah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di sini hadir langsung Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum beserta Wadir Reskrimum dan Kabag Wasidik yang memimpin pelaksanaan gelar perkara. Kita menyampaikan konferensi pers sore hari ini agar memberikan kepada publik hasil pelaksanaan gelar perkara khusus atas permohonan beberapa tersangka dalam penyidikan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana informasi elektronik. Menjelaskan dasar hukum, proses serta hasil sementara gelar perkara khusus yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Menyampaikan keterlibatan pengawasan internal dan eksternal guna menjamin objektivitas profesionalitas penyidikan. Memberikan kepastian bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berspekulasi dengan informasi yang bias serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Perencanaan penyidikan. Nah, kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada. Terus dari hasil gelar perkara khusus ini, selain diberi kesempatan pada terdakwa tersangka untuk mengajukan saksi ahli etika, ada nggak di saat gelar perkara khusus ini para tersangka itu memprotes atau mengkoreksi tentang hasil pendidikan yang dilakukan tim? Karena kan selama ini kita dari pihak mereka kalau ngomong di luar kan berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh tim penyidik. Terima kasih, Pak. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Tentunya tersangka merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penyidik di dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut. Namun demikian kami sudah jelaskan kepada para tersangka maupun para pelapor bahwa kami melaksanakan proses penyidikan ini berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Kemudian kami juga sampaikan, kami jelaskan sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau originalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi,
kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian, di mana gelar perkara khusus ini penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Kami sampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian sehubungan dengan proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dimaksud, penyidik telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi, telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, telah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti, dan kami juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli terhadap 22 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kami informasikan ahli yang sudah kami mintai keterangan sehubungan dengan keahliannya. Di antaranya ahli pers, kemudian ahli kepegawaian, ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan perundang-undangan dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Republik Indonesia, ahli forensik dokumen, dan 5 orang ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli anatomi, ahli fisiologi, ahli epidemiologi, ahli neuroscience, 2 orang ahli hukum ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan 2 orang ahli hukum pidana. Kami jelaskan bahwa terhadap ijazah yang dimohonkan untuk ditunjukkan kepada mereka, para tersangka, jadi para tersangka memohon kepada kami untuk menunjukkan ijazah yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Penyidik sudah menyampaikan dan menunjukkan kepada para tersangka dan forum yang ada di dalam kegiatan gelar perkara khusus tersebut, di mana pelaksanaannya ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut, dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor. Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebagaimana keterangan yang kami peroleh dari hasil penyidikan.